Salam planter Indonesia. Kali ini kita berada di pembibitan yang siap kita pindahkan ke lapangan. Di mana pembibitan ini sekali lagi bukan pembibitan salak, tapi adalah pembibitan kelapa sawit. Di mana usia pada saat ini, sampai dengan hari ini, usianya adalah 19 bulan. Ada salah satu hal yang paling berbeda di dalam tampilan ini adalah ketinggian bibitnya yang terlalu tinggi. Hal ini disebabkan kalau kita lihat di sini, salah satu penyebabnya adalah tatanan dari spacingnya sendiri. Dulu dengan estimasi bahwa lahannya sudah siap, kemudian bibitnya sudah siap kita pindah tanamkan ke lapangan, ternyata ada sedikit masalah di lapangan sehingga belum bisa kita pindah tanamkan. Karena di dalam sistem spacing sendiri itu ada dua jenis, yaitu adalah 90 x 90 x 90 cm jika belum ada kepastian di lahannya. Jika kalau lahannya sudah siap atau sudah ada kepastian untuk siap ditanam, maka kita bisa menggunakan ukuran 75 x 75 x 75. Namun estimasi itu berbeda pada saat ini. Sehingga kalau kita lihat tampilannya di sini cukup etiolasi tinggi-tinggi sekali. Di hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memindahkan bibit ini ke lapangan. Ada beberapa step yang harus dipahami oleh para planter semuanya yang beda stepnya dengan menggunakan bibit yang relatif lebih kecil. Yang pertama adalah kita bisa lihat di sana ada tampilan bibit-bibit yang sudah sangat besar banget. Itu walaupun usianya masih sekitar 19 bulan, tapi tampilannya luar biasa karena memang efek dari spacing ataupun penataan polybag yang relatif lebih sempit. Jadi memang terjadi etiolasi seperti itu. Sehingga dengan adanya kondisi etiolasi yang seperti itu, maka kita akan tetap memindah tanamkan bibit ini ke lapangan. Sehingga kalau kita lihat di sini, satu hal langkah yang pertama adalah sistem pangkasnya dulu. Kita harus pangkas dulu. Jangan sampai bahwa bibit-bibit yang kita bawa ke lapangan dalam kondisi yang besar-besar seperti itu. Kalau kondisinya terlalu besar, satu, rawan ambruk, yang kedua, akan repot kita membawanya. Maka kita akan pangkas dulu seperti ini. Ketinggian pangkasannya sekitar 1,5 meter. Ada yang kita coba juga dengan 2 meter 2 meteran seperti itu. Namun, satu hal lagi yang paling penting adalah seperti ini. Dalam pangkasan adalah ini daun tombaknya yang utama adalah jangan sampai kepotong, sehingga kalau dia nanti kepotong akan menghambat pertumbuhan ketika dia di lapangannya. Kemudian setelah kita pangkas dan kita ikat, supaya apa? Kalau kita ikat sini menggunakan tali plastik sekalipun hanya 2 kali putaran, maka bahwa bibit ini akan mengalami safety ataupun selamat ketika nanti kalau tidak diikat, maka dia akan rawan patah dan daun tombak ini akan rawan hilang. Karena kalau daun tombak ini sudah hilang, maka bibit kita sudah jelas akan mati itu. Maka ataupun pertumbuhannya terganggu. Kalau ini tercabut, maka harus dipastikan dulu kepada karyawan muat kita jangan sampai daun tombak ini tercabut. Karena daun tombak ini tercabut, berarti tidak ada harapan lagi di bibit kita. Oke, setelah kita diikat, kemudian di waktu merebahkannya ataupun mengangkatnya, karena bahwa pada usia 19 bulan ini adalah kondisi di mana tanaman kelapa sawit itu perakarannya sudah sangat dalam, sehingga harus benar-benar hati-hati. Maka di dalam mekanisme putar ikat pangkasnya, diputar ini, kondisinya sudah sangat susah sekali diputar. Maka direbahkan saja, kemudian kondisi perakarannya juga dalam kondisi dibaikkan. Artinya dibaikkan adalah jangan terlalu mepet banget ke polybagnya, sehingga jangan terlalu stres sekali bibit yang mau kita pindah tanamkan ke lapangan ini. Kemudian sistem pengangkatannya dan bagaimana sistem pengangkutannya nanti bisa dilihat di video di belakang. Jangan lupa bahwa bibit ini walaupun usia 19 bulan, karena dia memiliki genetik yang bagus, kali ini kita akan menanam bibit DP Shine Calabar yang potensi produksinya wow banget ini, maka harus tetap dalam penanganan terbaik. Walaupun kelihatannya dia sedikit kelihatannya kokoh, namun sebenarnya bibit sawit ini lemah. Contohnya dalam pengangkatan adalah kurangi meremas-remas bagian atas ini, karena peremasan bagian atas ini sering menyebabkan bahwa daun ini nanti akan memar dan tidak akan selamat ketika kita pindah tanamkan ke lapangan. Maka para planter semua dan para petani semuanya, ingat, gunakan bibit unggul supaya investasi kita terjamin di 25 tahun ke depannya.
Dan jangan menyepelekan dalam pengangkatan bibit ini, karena bahwa kualitas bibit ini akan menentukan produksi dan harapan yang besar dari lahan yang kita tanam. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, para planter semuanya, ini bukan bibit salak, tapi ini bibit kelapa sawit. Salam planter Indonesia. You don't have to play the hero, 'cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream,